Guys, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tema readingan hari ini aku taruh di belakang video aja ya, dan aku mau tarik energi seseorang yang saat ini ada dalam pikiran kamu. Seperti apa saat ini perasaan dia kepadamu? Oke, ada Knight of Wands. Sebenarnya perasaan dia nih ya terhadap kamu, dia pingin banget menggoda kamu ya. Ini sebetulnya dia punya perasaan yang tidak apa ya, ini energik ya, orangnya energik, bergairah, semangat lah gitu intinya ya. Dan orangnya juga percaya diri. Kalau aku lihat dari perasaannya, orang ini tuh pingin banget menggoda kamu ya, pingin banget mungkin mengajak bercanda ya, mungkin basa-basi dengan kamu. Namun di sini ada sedikit keraguan di dalam hatinya ya, mungkin enggak nanti pasti dia udah biasa aja perasaannya, enggak pasti nanti udah berubah gitu ya, udah enggak ada rasa sayang lagi, sudah punya yang lain ya. Sekalipun dia berpikir enggak mungkin dia punya yang lain, orang mungkin komunikasi terakhirnya aja masih ada seakan-akan menekankan diri kamu masih belum ada siapapun ya. Di sini aku rasa dia ini berapi-api sih ya, dalam perasaannya ingin menggoda kamu. Tetapi sepertinya dia urungkan. Kenapa nih dia mengurungkan perasaannya tersebut? Kita lihat ya. Oke, ini karena banyak berpikir. Banyak berpikir, akhirnya pertimbangan ini apa ya, masih belum matang. Khawatir pada diri kamu ya. Dia merasa khawatir kepada kamu dan juga kepada diri dia ya. Dia ngerasa nanti kalau misalkan udah ada jalinan kasih, atau mungkin perkiraannya dia nih ya, dengan tingkat kepercayaan diri yang begitu apa ya, menantang, sepertinya dia emang benar-benar percaya diri dan kayak yakin gitu bahwa kamu tuh sebetulnya masih belum punya pengganti. Dan dia di sini nih, kenapa sih nggak mau, malah kenapa nggak jadi gitu ya buat merayu kamu, atau dia mau ngajak kamu buat basa-basi doang. Nih pemikirannya sih sebetulnya ya. Jadi kalau dia lagi pergi kemana, ngobrol dengan siapa gitu ya, ketemu banyak orang di luar sana, itu merubah pikiran dia, merubah pandangan dia. Jadi ya nggak lagi, akhirnya dia nggak ngerespon lagi panggilan jiwanya untuk memanggil kamu atau calling kamu ya. Kita lihat seberapa dalam perasaan seseorang yang saat ini. Oke, ini perasaan dia, The Lovers dan Seven Wands. Berapa dalam sih? Sebenarnya sayang banget sih kalau aku lihat ya. Dia mencintai kamu luar dalam gitu. Mungkin aku lihat pemikiran kamu, pandangan kamu tentang kehidupan, bagaimana kamu bisa menilai diri dia, menempatkan diri dia ya. Dan kamu menjaga atau menghormati dia, menghargai dia, dia paham dan dia merasakan hal itu dari kamu. Selama bersama dengan kamu juga kamu banyak melindungi dia ya, banyak juga mungkin sudah berkorban untuk dia, banyak terkena masalah karena dia merasakan hal itu ya. Dia selalu ingin kembali dengan kamu, bahkan saat ini terasa banget cintanya nggak bisa lepasin kamu ya. Ini mungkin juga pengaruh dari doa dia. Kalau kamu sekarang ini sering terpancing secara batin ya, selalu ingin mikirin dia, selalu ingin mendoakan dia. Ini tarikan dari manifestasi yang dia lakukan ya. Kamu tidak pernah mengetahui dalamnya cinta dia ini bahkan lebih dalam dari kamu ya. Aku lihat ada sebuah keinginan untuk diri dia memberikan semua
secara terang benderang tentang apa yang dia alami saat ini, apa yang sedang dia jalani saat ini. Namun memang perasaan terdalamnya ada diri kamu di dalam sana. Dan sepertinya antara dia dan kamu ini sudah dalam naungan semesta. Ada perlindungan semesta. Kalian dipertemukan atas kehendak semesta. Dan kalian saat ini pun menjaga jarak, ada campur tangan dari semesta. Dan bagaimana dengan perasaannya dia? Ya, cinta banget gitu loh, luar dalam. Bukan cuman batin ya, tapi fisik aja dia suka. Ya, mungkin tipenya kamu itu adalah yang dia sukai. Ya, seseorang yang punya body montok. Ya, ini mungkin kan dia dalam ketelanjangan ya, adalah kejujurannya dia, bahwa dia menikmati, menghargai hubungan dengan kamu. Itu juga dia melihat kamu dari fisik juga, bukan hanya pada pandangan hatinya, tetapi fisik kamu pun jadi penilaian buat dia ya, yang membuat dia bisa lebih dekat dan menyayangi kamu itu karena juga fisik yang kamu miliki saat ini. Lalu apa yang akan dia lakukan ke depan? Dia akan berusaha sih di sini untuk bisa kembali ya dalam satu hubungan. Ya, setidaknya memang yang ingin dia lakukan, yang ingin dia rencanakan adalah dia ingin mengajakmu bekerja sama dalam sebuah usaha, ya, dalam sebuah pekerjaan. Tapi di sini dia melakukan hal ini semata-mata untuk memancing atau membuat diri kamu pun memiliki keinginan yang sama seperti dia, ya. Dia saat ini berusaha dalam sikapnya yang begitu besar untuk menginginkan kamu dan tidak mengajakmu untuk melakukan hal yang sama. Tetapi manifestasi yang ada setiap hari dia lakukan itu ya menggerakkan kamu selalu mengingat dia. Dan aku lihat di sini usaha dia itu mungkin sudah membuahkan hasil. Apakah teman-teman di sini ada yang sudah mengingat dia terus? Ataukah memang mengabaikan? Karena perasaan yang dia rasakan saat ini seperti itu, capek, tapi sayang gitu ya, lelah gitu keadaannya dengan hubungan ini, tapi dia sayang banget sama kamu dan dia hanya bisa bersabar. Karena kamulah yang sudah menaklukkan hati dia, dia sulit move on dari kamu. Hingga saat ini dia pun tidak pernah menyadari gitu ya, bahwa ternyata perubahan-perubahan yang dia alami itu ada kaitannya, bahkan selalu mengarahnya ini semua atas diri kamu. Kamu yang menginspirasi perubahan dalam kehidupan dia saat ini. Mungkin kamu sering ngebawelin dia, ngegonggong mulu mungkin. Tidak berhenti-berhenti, koreksi. Mungkin dia marah karena koreksi kamu. Mungkin dia juga sudah mulai kupingnya budek ya karena banyak dikomplain sama kamu. Ada beberapa yang aku lihat di sini tidak terima gitu ya dengan cara perhatian yang diberikan. Mungkin kamu di sini adalah tipe orang penyayang, keras, tapi sebenarnya hatinya baik. Kamu melakukan semua itu memang sebenarnya karakternya kamu gitu. Kamu keras, berapi-api, bersemangat, selalu ceria, selalu bergairahnya luar biasa gitu ya. Apalagi sudah terhubung, sudah nyambung dalam hal komunikasi. Tetapi dia tidak suka ternyata dengan perhatian yang kamu berikan itu. Terlalu lebay. Dia nggak mau digituin, nggak mau terlalu kamu tuh memperlihatkan lah gitu besar-besaran rasanya. Saat ini kamu punya perasaan terhadap dia ya, perasaannya dia memang sedang berusaha untuk mempengaruhi kamu saat ini dengan cara dia tidak koneksi ke kamu, dengan cara dia tidak terlibat dalam hal apapun sebenarnya untuk menarik diri kamu ya keluar untuk mencari dia. Kita lihat bagaimana saat ini kondisi dia.
Ada Five of Wands, kondisi dia saat ini ya. Ada Ten of Cups. Ada the Wheel of Fortune. The Chariot. Ada Four of Pentacles. Teman-teman semuanya, kondisinya saat ini dia sering bertengkar ya, berselisih paham. Orangnya keras memang, tapi baik hati, ramah, tabah ya. Apalagi kalau dengan kamu, mungkin dia nih banyak sabar, banyak mengerem ya, emosi yang mungkin meledak-ledak dia bisa saja dia lakukan gitu kepada kamu, tapi dia sayang sama kamu, jadi dia nggak terlalu kasar gitu kalau marah. Kalau komplain ya pasti dia komplain, dan hobi mungkin komplain ya. Perbedaan kalian tuh sangat jauh, suka berdebat dianya, dan kamunya di sini memang orangnya juga suka banyak bicara, tapi kadang kalau sudah bersama dia kamu kayak lebih mementingkan dia dibanding kamu sendiri. Saat ini dia sering bertengkar dengan orang yang ada di dekat dia, entah ayah ibunya atau adik-adiknya atau kakaknya ya, atau ada beberapa warga yang sering berselisih paham dengan orang ini. Kondisi dia saat ini dia habis bertengkar gitu. Ini mungkin dia habis melindungi keluarganya ya, salah satu anggota keluarganya ini ada yang sedang bermasalah mungkin ya, atau mungkin dia yang kena masalah besar dan keluarganya yang mendinginkan atau yang memberikan jalan ya dari masalah yang sedang dia hadapi. Kondisinya sekarang teman-teman, dia sedang berharap-harap cemas tentang keberuntungan hidupnya, tentang karirnya, tentang keuangannya, tentang kesehatannya. Dirasa mungkin keluar dengan kartu ini dia dalam keadaan yang tidak terlalu menyenangkan. Tetapi untuk memperoleh rezeki, untuk memperoleh apapun yang dia inginkan, selalu ada jalan, selalu diberikan, dan selalu saja berhasil dengan jalan yang dia tempuh. Namun tetapi perjalanan itu atau bisnis itu atau orang yang membantu itu ataupun apalah yang dia lakukan itu ya tidak bertahan dengan lama. Kenapa? Karena dia tidak fokus, tidak bisa fokus dengan satu. Misalkan dia adalah seorang pedagang ya, makanya dia harus fokus satu produk atau 3 produk yang berkaitan atau gimana ya. Atau mungkin dia seorang karyawan bank atau perusahaan, dia harus bagaimana gitu. Kondisi dia tidak bisa menetap di sini. Bahkan aku rasa gitu ya, dia dengan keluarganya sering bersitegang karena ingin selalu di nomor satukan. Kalau dia mengalah, tandanya memang dia sudah capek dan banyak kekurangan yang dia miliki, sehingga dia tidak mampu lagi untuk melawan keluarganya. Bukan melawan ya, kayak mengalah ya, bukan untuk menang gitu. Tapi ya udahlah ya saudara, kalau nanti susah saudara, aku juga yang susah. Mungkin seperti itu pemikirannya dia ya di Four of Pentacles. Saat ini aku melihat seseorang ini dalam kondisi yang selalu melamun, mikirin kamu, bagaimana kabar ya, bagaimana penampilan, bagaimana pekerjaanmu, itu dia pikirkan terus. Soalnya dia tertarik terus sama kamu. Dia ngerasa aneh aja, kenapa ya aku nggak cari dia gitu, kenapa nggak bicara sama dia, apa yang salah, harusnya bicara. Mungkin dia memberikan waktu ya buat kamu berpikir agar kamu kelak akan menerima dia, akan mencari dia ya, dan tidak akan ragu terhadap perasaan yang dia miliki kepada kamu. Oke, kalau aku lihat di bottom of the deck-nya di sini ada Three of Pentacles ya. Untuk seperti apa sih kondisi atau nanti pondasi kalian ke depan? Aku di sini melihat kamu dan dia masih akan terkoneksi kembali. Kalian akan berkomunikasi. Dan di sini akan memiliki sebuah bisnis yang mana mungkin orang tersebut menjadi pimpinan di
tempat kamu ya, entah itu toko ataupun mungkin sebuah perusahaan ya, yang jelas dia akan menjadi karyawanmu. Dan ini yang membuat dia nanti kedepannya akan ada perubahan. Dia akan banyak diam, tapi perhatiannya luar biasa sama kamu. Ya mungkin kamunya aja yang belum bisa memberikan kasih sayang itu, tapi yang terlihat dari kartunya bahwa orang itu akan melakukan sesuatu yang membuat kamu bahagia. Tapi aku nggak ngejamin gitu ya. Kalau kamu di sini adalah energinya si Aries, ya Leo dan Sagittarius. Ditambah lagi Cancer. Kedepannya seperti apa kondisinya, dia juga masih belum memastikan. Karena yang pertama aku lihat dia takut sih. Yang pertama dia takut kehilangan seseorang yang saat ini dia sayangi, yaitu kamu ya. Dia juga takut dia kehilangan seseorang yang saat ini sedang bersamanya, ibu ayahnya ya, dan mungkin adik-adiknya yang mungkin kurang sreg, atau memang ada pembicaraan dari mereka untuk menjauh dari kamu, atau memang mereka tidak tahu ya. Tetapi di sini yang aku lihat atas nasihat jalan keluar yang diberikan orang tuanya di hubungan ini, dia sebetulnya ingin menikah ya dengan kamu, dan dia meminta saran dari orang tuanya, dari ayah ibunya atau saudara-saudaranya, bagaimana nih, setuju nggak gitu. Kita lihat lagi. Ini adalah energi kamu ya kepada dia. Energi kamu ada di Justice, lalu ada Queen of Swords, lalu ada Ten of Swords, Seven of Swords, dan ada Five of Swords. Oke. Justru aku melihat di energi kamu masih akan memberikan pertimbangan, waktu, kesempatan kepada dia, asalkan dia bisa terus terang dan jujur saat ini sedang ada siapa dan bagaimana. Ya, secara energi kamu memberikan penuh kesempatan kepada dia untuk berubah, entah ke arah yang positif ataupun negatif. Yang jelas kamu sudah mengarahkan dan memberikan mungkin ucapanmu ya kepada dia, membuat diri dia jaga jarak dengan kamu, karena ucapan juga yang terlalu menyinggung perasaan dia. Oke, teman-teman, di situ ada Ten of Swords ya. Itu sering sedih, guys, ya, sering sedih, mungkin juga sampai keluar air mata, sebab dia memiliki perasaan rindu yang teramat sangat besar. Ya, di kamunya di sini udah nusuk terus. Jadi sebetulnya kalau aku lihat memang ada kesalahpahaman antara kamu dan dia. Ya, tidak pernah ngobrol bersama, tidak pernah menceritakan sesuatu gitu ya. Jadi rahasia kamu sendiri dan kamu menyelesaikannya sendiri gitu. Kalaupun kamu punya banyak kamu kerjaan kayak cucian ya, dicuci, diangkat, dijemur, maksudnya dicuci dalam mesin cuci kan, terus diangkat dari tempat jemuran, kan capek ya kan. Hal seperti ini yang aku lihat. Five of Cups, sebenarnya perasaan kamu udah galau sih, gelisah juga, tapi tidak terlalu mendalam banget gitu loh frustasinya, masih bisa untuk keluar dari situasi ini sebetulnya. Cuman secara energi memang cocok dengan orang yang saat ini sedang meninggalkan kamu. Dan aku lihat memang banyak dipengaruhi oleh pikiran, terutama mungkin ucapannya oleh teman, atau memang dia kurang tidur sehingga dia sangat lemah sekali ya dalam berpikir. Akhirnya kamu mau tidak mau mendapatkan hal-hal yang kurang menguntungkan ya, karena mungkin kamu juga butuh informasi, butuh petunjuk ya, tapi tidak ada yang bisa memberikan itu, dan membuat kamu juga mungkin agak sedih, marah, campur aduk ya.
Dan energi kamu selanjutnya adalah Wheel of Fortune, sama-sama sedang mengejar keinginan atau impian masa depan. Untuk mungkin kamu atau dia, dan dia menyatakan untuk rehat dari hubungan ini untuk masa depan ya. Dia pingin kamu tetap stay tune, tetap mengalah ya, tetap berusaha gitu untuk menjaga diri kamu agar kamu tidak memiliki pasangan lain selain dia, atau kamu memutuskan untuk mencari pengganti lagi ya. Di sini dia berharap semoga kamu dalam keadaan selamat dan tidak sampai sesuatu hal yang buruk terjadi kepada hubungan kalian. Ya, seperti itu. Ada energi dari Leo, Aries, dan Sagittarius. Ada Libra, Gemini, Aquarius, dan Leo. Ada Leo, Pisces, Sagittarius, Cancer, Capricorn, Justice, Gemini, dan Libra ya. Teman-teman semuanya, kita lihat seseorang yang saat ini masih mencintai kamu. Inisialnya O, A, M, N, L, F, U, J, D, H. Ya, teman-temanku semua, kita lihat yuk perasaan terdalam dia saat ini kepadamu. You deserve love. Artinya adalah kamu adalah seseorang yang pantas untuk dia cintai, maka dia akan berupaya untuk mendapatkan kamu, untuk kembali lagi ke kehidupannya kamu. Ya, dia tidak bisa berpisah teman-teman, tidak move on. Kalau dia cuek dia cuek nih, nggak ngomong apa-apa, oke. Dia lagi mempertimbangkan dulu ya, baik buruknya akan seperti apa gitu. Tapi yang jelas dia masih punya perasaan, karena dia juga masih ada rasa dengan kamu. Dan yang terakhir ini adalah aku ngerasa dia selalu ngehayalin kamu ya, jadi kamu sering diangan-angankan oleh dia. Dan setelah itu mungkin dia sering banyak melamun ya, berhayal tentang sesuatu yang ingin dia dapatkan dari kamu. Apa itu? Cinta kasihmu, perhatianmu, yang membuat dia rindu setengah mati, hingga mungkin sampai hari ini dia belum bisa menghubungi. Namun tetapi dia sudah berencana, dan aku doakan dalam waktu dekat ini dia segera menghubungi kamu supaya kamu bisa lega hatinya dan tenang. Terutama mungkin buat teman-teman yang udah ngerasa benci dan tidak suka lagi dengan orang ini, silahkan di skip aja. Tapi mudah-mudahan teman-teman selalu di sini ya untuk mantengin sampai selesai. Dan juga terima kasih untuk follow, untuk subscribe-nya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Tuhan, dan dimudahkan dari kerezekiannya. Dan selalu semangat ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya.